Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Riam Biru. Kita sekarang udah memasuki bulan Juni ya. Ya, bulan Juni. Terima kasih buat Bro Ayung yang kemarin udah libur lama banget, libur lebaran gitu ya. Berapa ya lu? 3 minggu jadinya ya? Ketemunya iya. 3 minggu ya, totalnya 3 minggu. Dan kemarin juga di Riam Biru itu yang harusnya stok video buat puasa itu baru dikeluarin kemarin ya, selepas lebaran ya. Tapi udah nggak apa-apa lah daripada nggak dikeluarin kan, sayang juga. Nah, hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol horor. Udah seperti biasa juga ada Bro Ayung di sini. Dia mungkin nanti yang akan banyak cerita. Mungkin dia akan yang banyak nge-share pengalaman-pengalamannya gitu ya, baik dari Bro Ayung sendiri atau dari orang-orang di sekitarnya gitu ya. Semoga kita tetap bisa terhibur, bisa dinikmati sama kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja lah ke Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Gue mau ngopi sama ngerokok dulu ya. Resmi banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banget. Terima kasih sekali buat teman-teman yang masih selalu setia mantengin channelnya Mas Riam ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Ditegasin ya gitu ya, channel gue gitu Iya ya. dong, iya. Tegasin. Sekalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Terus juga bisa terhibur dengan cerita-cerita yang kami share gitu. Langsung aja. Langsung aja. Jadi gimana Bro? Cerita lu gimana Bro? Lu banyak basa-basi gitu. Ini mau cari intronya nih. Oke. Jadi keluarga, ini mau ngomongin keluarga. Keluarga. Jadi keluarga adalah, setuju atau enggak gitu ya. Keluarga adalah rumah buat kita semua. Saat kita ada masalah, saat kita lagi lelah, sedang ada banyak sesuatu di luar sana yang bikin kita penat, jengah dan lain-lain, keluarga merupakan rumah menurutku. Idealnya sebuah rumah kan kita pulang bisa beristirahat, tenang, nyaman dan lain-lain. Meskipun pada kenyataannya di banyak kasus justru banyak orang yang merasa terasing di keluarganya sendiri gitu. Diposisikan mereka seolah-olah menjadi beban, menjadi troublemaker, jadi seorang yang diasingkan, bahkan yang lebih ekstrim menjadi kutukan gitu dalam keluarganya sendiri. Ini nyambung seperti yang dialami seorang kawan, namanya Deva, dia perempuan. Cantik apa enggak gitu? Cantik, dia cantik, serius. Enggak, gue mau nanya, bukan nuke Bukan, itu nanti. Okay. Nah, itu. Jadi dia punya orang tua tapi ngerasa nggak punya orang tua, ada namun tiada gitu. Jangankan untuk berkasih sayang, manja-manjaan kayak anak-anak yang lain sama orang tuanya, dia nyaman itu. Untuk tegur sapa aja itu jarang sekali gitu. Bentar, ada yang nyembil. Sate lu ya, habis nyate lu ya? Enggak, kopi. Terus, kopi pahit. Nah, terus untuk bertegur sapa aja dia jarang sekali. Itu sesekali aja atau ketika misalnya orang tuanya itu sedang ada selisih paham, ibu sama bapaknya selisih paham, dia bertengkar dan lain-lain. Terus ada masalah di luar, itu baru ada ucapan ke Deva itu jadi pelampiasan gitu. Sorry, Deva atau Diva? Deva. Itu Deva jadi pelampiasan, dia yang dimaki-maki, nggak salah, nggak ngapa-ngapain, yang dia punya masalah sendiri, tapi anaknya yang buat geblogan kalau dalam ininya gitu. Dia juga punya seorang kakak, tapi lebih layaknya kayak rasanya dia itu seperti punya kakak tapi nggak punya kakak, lebih tepatnya rasanya kayak orang lain yang lagi nginep di rumah gitu. Dia bukan juga kakak rasa pacar gitu, bukan kayak gitu. Terus saat dia cerita waktu itu kan 22 tahun dia lebih bisa menahan diri, lebih bisa sabar, lebih bisa bisa situasinya dia saat itu, dia bisa mengkondisikan untuk aku harus seperti apa gitu. Meskipun beban-bebannya sangat banyak, ini aku kok di keluarga kok seperti ini, tapi mending dia saat itu bisa menahan diri ketimbang
saat dia kecil, saat masih sekolah, itu sering keadilan yang dia terima di dalam keluarga sering diungkapin, sering ditunjukin secara frontal gitu sama keluarganya. Meskipun pada akhirnya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Adanya cuman konflik ya. Konflik dan konflik, dia semakin depresi, semakin tertekan. Tak jarang juga tangan main gitu dari ibunya, dari bapaknya, juga dari kakaknya itu. Gitu, Bi. Nafas dulu kayaknya. Habis libur ada ini. Terus itu berlarut-larut sampai dia itu sering nangis banget, sering dia mau ngadu ke siapa, sementara keluarga itu ada satu pembantu tapi over possessive gitu loh. Jadi dia nggak boleh keluar, nggak boleh ini kecuali emang kegiatan sekolah yang memang penting gitu. Sorry, yang overprotective itu siapanya? Pembantunya? Semuanya super protektif gitu, super. Jadi dia ini loh, jadi dia nggak bisa mengungkapin ke siapa-siapa, dan orang-orang yang seperti itu biasanya itu cenderung tertutup di luar sana, di pergaulan dan lain-lain gitu. Dia merasa nggak sempurna, merasa aku berbeda gitu. Paling dia sering nangis di kamar gitu, dia merasa papa mama aku ini anak siapa gitu loh, kok aku begini banget nggak kayak yang lainnya gitu. Itu terus dan terus sampai suatu ketika ada peristiwa besar menurut dia gitu, yang mungkin itu menjadi titik balik dari kehidupannya dia, dan pertanyaan-pertanyaan selama ini yang dia simpan dan nggak ada jawabannya itu mulai terjawab satu demi satu gitu loh. Jadi siang itu, pagi itu gitu, dia sebenarnya semangat sekali buat kuliah, buat masuk kuliah gitu kan. Oh, dia udah lulus SMA ceritanya? Iya, udah dewasa. Oh, dua-dua sih ya? Berarti sempat nganggur juga dong, cukup lama ya? Iya kan, konfliknya kan sedemikian banget, akhirnya kan dia ada sempat mutusin mau bunuh diri dan lain-lain. Itu sempat terlintas di benaknya dia, bahkan udah berapa kali mencoba gitu. Hari itu memang dia sebenarnya semangat banget buat kuliah gitu, meskipun hari itu mendung banget. Menurut dia itu hari mendung banget, padahal bulannya itu bukan musim hujan, agak geser 1-2 bulan gitu. Nah, dia mendung banget, dia udah mulai masuk ke gerbang kampus, tapi tiba-tiba begitu aja gitu langkahnya itu, merasa dia kok aku berhenti, aku kayak ada yang nahan, langkahnya berhenti. Terus dia ngeliat ke depan gitu, ke gerbang, terus masuk ke semua yang bisa dia lihat di depan kampus itu. Tahu-tahu rasa males, rasa nggak ingin kuliah itu datang begitu aja. Aku malas banget tadi, aku semangat banget, kok aku kayak gini gitu kan. Akhirnya serta-merta dia balik badan mutusin nggak masuk gitu. Ya karena memang di depan gerbang itu nggak jauh jalan gede gitu, dia langsung nyetop taksi. Sorry, gue nangkepnya dia itu udah kuliah atau baru mau daftar? Dia udah kuliah. Maksudnya itu mau masuk kuliah seperti biasa gitu. Oh sorry, gue nangkepnya dari tadi dia baru mau masuk kuliah gitu. Makanya gue nanyain kan 22 tahun baru mau masuk gitu kan. Itu kayaknya. Iya. Itu malu kali. Iya. Aku. Nah itu akhirnya dia nyetop taksi, langsung dapat kayak ditungguin sama taksi itu, langsung dapat. Akhirnya dia masuk, itu hari udah mulai rina gerimis, udah mulai jatuh, udah mulai gerimis, bener-bener gerimis. Akhirnya dia masuk, duduk di bangku belakang. Di dalam taksi itu dia ngerasa aneh lagi. Kok aku memang banyak masalah, aku banyak yang dipikirin, tapi itu take it easy lah, aku nggak mau mikirin yang macem-macem gitu kan. Tahu aku ngerasa takut, ngerasa gundah banget, hatinya nggak enak banget nih, kenapa ya? Itu tahu dia ngeliat keluar gitu, udah mulai hujan gede banget, udah hujan gede, kilat juga banyak, dia nggak bisa dengar suaranya karena ini mesin kan. Akhirnya dia aku ini emang bener-bener mau pulang ya, kenapa aku nggak berangkat gitu. Tahu-tahu pas dia lagi ada ngerasa takut, semakin takut kenapa gitu, ini di dalam taksi itu tahu-tahu suara berat dari yang dari depan sopir itu, suaranya kan gede gitu, berat gitu. Neng, kita langsung ke makam, kayak gitu. Itu bikin dia shock. Sebelum kok dia ngomongnya kita langsung ke makam. Dia tuh lo agak kenceng Bu biasanya. Iya, dia ngomongnya kita langsung ke makam Neng, kayak gitu. Dia tuh di dalam hati sempat diem gitu, kok kita ke makam.
Lah aku kan mau pulang, kok dia nanyanya begitu. Dia mau ngomong, enggak aku mau pulang gitu. Tapi mulutnya yang keluar, iya Pak, kayak gitu. Kayak dikunci, kayak dikendalikan gitu loh. Dia ngomong cerita begitu, kayak aku tuh mulutnya kayak dikendalikan. Aku ngomong, jawabnya, iya Pak. Ya udah Neng, kita ke makam, kata dia kayak gitu. Itu dari saat dia habis ngomong seperti itu, di luar hujan gede, gelap gitu kan, petir-petir seperti itulah, serem banget kata dia suasananya, walaupun dia di dalam taksi gitu. Rasa takut semakin gede, dan yang paling aneh, tubuhnya dia itu nggak bisa digerakin, Bi. Jadi dia di bawah. Tadinya karena dia ngerasa serem karena pertanyaan itu, dia masih bisa beringsut ke kanan, jadi belakangnya supir persis gitu kan. Tapi pas di sebelah kanan itu dia nyender begitu, itu praktis dia nggak bisa ngerakin sama sekali tubuhnya. Kaki nggak bisa digerakin, tangan nggak bisa digerakin, kayak kaku gitu. Mulut juga nggak bisa. Dia pengen nanyain macam-macam ke supir itu, kenapa bapak ngomong, kan orang tua gitu, kenapa bapak ngomong mau ke makam, tuh nggak bisa. Makamnya siapa? Makamnya gitu, siapa? Aku nggak punya orang tua yang diziarahin dan yang lain-lain, dan orang tuanya juga boro-boro ngajakin ziarah gitu kan. Tapi mulut bener-bener terkunci, dan lagi takut-takutnya dia terus ngadepin keadaan fisiknya yang kayak gitu, kayak dikunci begitu. Itu praktis matanya itu nggak bisa, hanya bisa natap ke depan, dan bola matanya yang bisa digerakin ke kanan atau ke kiri gitu doang. Untuk bisa ngelirik dok bisa dia katanya. Itu lagi takut-takut begitu, dia kayak nangkep seseorang yang tahu masuknya kapan, itu ada di sampingnya dia, di bangku sampingnya dia gitu loh. Masuk kemana maksudnya? Sorry. Di dalam taksi. Di dalam taksi, di sampingnya dia, yang tadinya tempat duduknya kan di sebelah kiri, dia geser ke kanan. Pas dia udah ke paku gitu, dia nggak bisa bergerak. Mata kirinya tuh kayak nemuin seseorang gitu, tapi dia nggak bisa lihat full siapa gitu ya. Full nggak bisa. Tapi yang dia tangkap itu yang jelas seorang perempuan, bukan gaun yang long dress kayak Kunti gitu, enggak. Dia pakai kayak ya long dress juga sih, tapi ada pakai kerudung begitu. Tapi yang dia rasain itu nggak ada dia mau nakal nyerang, itu enggak. Kayak pakai gamis kayak gitu. Iya pakai gamis begitu, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang jelas ibu-ibu, dan walaupun dia nggak bisa nengok begini, dia bisa ngerasain itu kayaknya seumuran sama supir taksi itu gitu. Akhirnya ini siapa? Ibu itu siapa? Aku mau nengok nggak bisa. Tadi itu makin takut, lama-lama makin sebelnya kok. Kenapa aku nggak bisa nengok gitu loh? Kok aku gini banget? Aku sakit atau gimana? Kok aku begini gitu kan? Akhirnya dia coba ngelawan, tahu-tahu dia lupa semua, nggak inget apa-apa. Dia bangun lagi, itu mungkin pingsan atau tertidur atau dia dihipnotis, bayangannya begitu kali ya. Dia bangun, itu nanggap ke depannya masih yang nyupirin bapak tadi, tapi alam sampingnya udah berubah gitu loh. Aku nggak ngomong ini alamnya jadi dimensi lain ya, tapi bukan di kota lagi, jadi kayak masuk jalan kampung. Jalannya juga kriat begitu, jalannya nggak rata, kasar, masih jarang rumah, ada kebun-kebun, ada kebun pisang, kebun ya tanaman-tanaman kayak di kebun-kebun gitulah. Terus ada lalu lalang beberapa orang bawa kayu, bawa cangkul, sawah begitu. Tapi ya gelap banget. Ini kayak habis hujan gitu, gerimis gitu. Dia masih belum bisa bergerak, bisa bergerak gitu loh. Ini kemana ya? Kok aku di sini? Tadi kan aku di sana, di kota, di tempat aku kuliah, lingkungan situ gitu kan. Tapi dia, oh iya, seseorang yang di sampingku. Dia mulai ngelirik lagi, udah nggak ada. Udah sendirian ya? Udah sendirian lagi gitu. Terus tahu-tahu dia bisa ngomong. Lagi penasaran begitu, Pak, sebenarnya kita kemana? Ini aku di mana? Sabar Neng, nanti Bapak tunjukin semuanya. Nanti Bapak tunjukin. Kita mau kemana? Kita mau ziarah, kata dia gitu. Tapi dia kan sosok yang digambarin tadi, sering ada benturan sama orang tua, saudaranya, itu biasanya ngelawan, dan dia ada perlawanan gitu. Ada kenapa gini? Berontak biasanya. Iya berontak gitu, tapi dia kok nurut. Ziarah, tapi anteng gitu loh, perasaannya. Jadi rasa takut itu berubah kayak nyaman, dan nggak tahu, dia ngerasa kalau supir itu juga dia kayak kenal di kapan gitu. Nggak asing gitu. Nggak asing. Sampailah setelah dia dari siuman itu, dia melek,
sekitar 10 atau 20 menit dia ngerasain jalan yang nggak halus, terus kiri kanannya yang seperti itu, rumah-rumah jarang-jarang, rumah-rumah masih rumah kayak dulu semi permanen gitu kan, banyak tumpukan kayu, ya desa lah Desa, kayak gitu. rumah kampung. Rumah kampung itu dia berhenti, mobil berhenti ya, taksi berhenti, yang dia lihat dia mulai bisa geser tubuhnya begini, itu makam. Di depan itu makam. Terus kayak yang di cerita-cerita kemarin, jadi pohonnya gede-gede banget katanya di depan itu, pohon gede-gede banget, dan pagarnya masih pakai bunga-bunga begitu kan, pakai tanaman ya, tanaman-tanaman begitu. Akhirnya, Neng, kita udah sampai gitu kan. Jadi ya Pak, kayak nggak ada perlawanan gitu, nurut gitu, aneh banget. Tapi dia nggak, mulai penasaran, jadi rasa takutnya mulai hilang, dia mulai penasaran. Aku udah terlanjur ngikut, aku harus tahu ujungnya apa gitu kan. Akhirnya si bapak itu keluar, dibuka lah pintu samping ya kan. Deva keluar, hati-hati non, licin gitu. Dan nyatanya emang apa ya, aspal yang nggak karuan, udah mancrup ke ini kan tanah biasa kan, habis hujan becek gitu. Dia pakai sepatu juga. Akhirnya daripada ini nggak usah dilepas lah, dia ngimbangin ini kan, dia turun di belakangnya supir itu, hati-hati ikut ya gitu non, ya? ikut di belakangnya. Pak, ini kita mau kemana? Ya kita mau ketemu seseorang gitu kata dia. Non, ikut bapak aja. Itu kok aku jadi nurut banget, ini orang siapa? Aku bukan penurut loh, selama ini aku bukan penurut, tapi aku kok merasa nyaman, dia itu siapa? Akhirnya masuklah dia, lewat bukan dari pintu depan makam, tapi lewat samping tuh nyepak kembang begitu loh. Nah pas berapa langkah masuk ke dalam makam, otomatis suasananya, dia melihat HP kata dia itu jam 4 sore loh. Padahal tadi Itu kan kenapa? pagi. Kenapa dia lewatnya pagar kayak gitu, Bro? Yang pas sama jalan bundu itu, pas itu ketemunya sampingnya makam, bukan depannya makam. Nah kesono yang ke depannya itu kan letter U begitu, itu setapak, mungkin buat gotong mayat apa gitu, lewat situ gitu kan. Jadi mobil nggak bisa gitu. Akhirnya aku tuh masuk ke situ, yang aku lihat itu makam banyak dan nggak ada yang terawat sama sekali makamnya. Ada pohon gede, dan yang paling gede itu entah pohon beringin atau apa, yang jelas gede banget, mau ruangan kamar gitu, kamar umum gitu ya kan. Itu gede 2 begitu, dan itu mayungin semua kuburan di bawahnya. Dan ada pohon-pohon kayak kemboja tapi udah berumur banget gitu kan. Itu semuanya makam nggak ada yang terawat. Tapi itu bapak-bapak itu berhenti di satu makam, ya nisannya memang dari kayu, tapi itu paling bersih sendiri gitu. Atau non, kita udah sampai sini dekat bapak gitu. Ini makamnya siapa? Dia mulai bertanya, ini makamnya siapa? Tapi di situ dia jadi kayak yang tadinya dia kadang ya angkuh, kadang nutup diri keras dan lain-lain, itu melo, perasaannya jadi melo gitu. Kok aku hanyut, kayak ada yang getaran yang gimana yang bikin aku pengen nangis, padahal dia belum ngomong apa-apa. Akhirnya, Pak, aku boleh berdiri aja Pak? Silakan, soalnya aku pakai jin susah gitu kan. Itu tahu-taunya bapak supir tadi itu duduknya jongkok gitu ya, jongkok, dia pakai sendal sendiri, dudukin begitu kayak orang ziarah bener-bener, itu bawa surat Yasin itu loh. Itu ngaji di makam itu, mau ngaji di makam itu. Ini kamu itu mau tak ketemuin sama ini, kata dia begitu. Dia mulai bingung lagi. Gue boleh nebak nggak? Gue boleh nebak? Boleh. Nggak usah lah, lo lanjutin aja. Nah itu benar pas, tapi kamu belum ngomong aja udah pasti benernya sih, banyak kan benernya gitu kan. Sakti sih dia. Nah terus pas dia duduk ikut, tapi kalau berdiri kayak gini aku nggak sopan. Kalau aku berdiri otomatis aku ngeliat ke sana semua, itu serem, mendingan aku fokus ke bawah. Pas dia bisa-bisain jongkok lah, setengah jongkok begitu, dia ngeliat tulisan di makom Arini gitu. Arini bin Suhar. Sekitar tahun 98 atau apalah, 88 meninggalnya. 88 atau 91 gitu, dia nggak ingatnya tahun-tahun segitulah. Pokoknya kalau dihitung kama kelahirannya dia itu beda setahun, kata dia gitu. Terus dia bapak-bapak itu ngaji mulai ngaji tahlil, ngirimin Fatihah gitu.
Devanya itu tadi yang aku bilang, dia tuh tau-tau melo banget, itu nangis Bi di situ Bi. Kok aku nangis, kenapa aku nggak kenal gitu, aku nggak kenal, aku dibawa ke sini itu siapa, ini kuburan siapa, ini desa apa gitu kan. Kok aku nangis begini banget. Lah pas lagi dia nangis begitu, ini bapak-bapak ini belum selesai, matanya kayak dituntun ke arah depan. Itu ada pohon yang gak kecil gitu tapi cukup rindang. Di situ kayak ada bayangan seseorang, ada seseorang yang lagi ngeliat. Akhirnya dia diberaniin ngeliat, dongakin mukanya ke depan begini. Itu yang dia tangkap sosok yang di dalam taksi itu. Sepintas dengan pakaiannya. Image-nya itu mirip gitu. Mirip. Rasanya itu sama, getarannya sama gitu, nyamannya sama gitu kan. Jadi dia mulai beraniin diri gitu. Ini pengen tahu itu kayak ada yang liatin siapa. Bener pas dia ngeliat gitu, itu ternyata menurut dia rasanya, terus dari ciri-cirinya itu mirip yang duduk di sampingnya dia itu tadi, yang di taksi itu. Tapi bukan rasa takut yang muncul, justru dia ngeliat itu. Semuanya nggak jelas, nggak terlalu jelas dia. Kayak rada ngeblur gitu. Mungkin bukan orang atau apa, tapi aku bisa ngeliat senyumnya yang benar-benar teduh di hati aku. Jadi aku bukannya takut, aku justru nangis lebih kencang di situ, bener-bener kayak orang cengeng nangis meek-meek begitu. Itu aku megangin nisannya itu begitu. Terus akhirnya bapak itu selesai, dia fokus ke si bapak itu, dia ngamatin itu mukanya kayak apa. Itu ya sekitar orang-orang umur 60 atau 65 tahun gitu kan. Kenapa? Kata bapak itu dengan suara berat, mungkin kayak aku berat sedikit gitu kan. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Bapak yang ngomong apa kamu bisa ngerasa sendiri gitu kan? Sebenarnya bapak siapa? Ini siapa pak? Dan yang aku lihat tadi siapa? Bapak tentu bisa ngelihat orang tadi. Aku ngerasain aneh banget hari ini gitu kan. Di depan kamu itu ibu kamu. Bener langkahnya. Sakti mantep ya. Ya iya, orang kayak gitu udah ketebak. Udah ketebak kan? Bukannya sakti bro. Asli, senengnya merendah. Nah itu akhirnya, itu ibu kamu. Dia Arini, ibunya kamu. Makin nangis lagi kan. Terus, kok bapak bisa ngomong kayak gitu? Ceritanya panjang, nanti aku ceritain di rumah. Dan kamu gak usah tahu kenapa. Kamu gak usah pengen tahu kenapa kamu tahu masuk taksi. Kamu gak bisa bergerak. Kamu gak ini. Itu semua doa bapak yang diijabah sama Allah. Emang kamu harus kesini, udah waktunya. Aku udah ngamatin kamu, aku ngikutin perjalanannya kamu dari kecil sampai kamu di 22 tahun ini. Gitu. Akhirnya nanti diceritain di rumah aja. Tapi itu siapa pak? Itu mana? Gak ada siapa-siapa. Itu di sini gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia nurut lagi pulang. Pakai taksi tadi kan. Dia mundur gitu, setelah dia balik arah begitu, dia katanya nggak berapa lama berhenti gitu di sebuah rumah semi permanen. Di depannya itu ada kayak gazebo, ada kayak gazebo, banyak anak-anak kecil gitu Bi, tapi pakai jilbab, pakai peci gitu. Dia lagi pada nungguin, terus ada seorang wanita setengah baya tapi masih ayu gitu, masih seger gitu. Nah itu Pak Ustadz pulang katanya kayak gitu. Itu maksudnya Pak Ustadz tuh bapaknya. Bapak supir tadi gitu. Itu Pak Ustadz pulang. Itu anak-anak yang tadi main gitu kan langsung sikap sempurna gitu kan nungguin. Assalamualaikum kayak gitu kan. Terus dijawab sama. Itu kan semakin bingung si Deva. Ini apa kok rumahnya di sini gitu kan. Terus dia ngambilin pada salaman satu-satu saling begitu sama si Deva juga disalingin sama anak-anak kecil itu. Banyak katanya anak kecilnya banyak. Terus si bapak tadi ngomong gini, anak-anak hari ini tuh ngajinya libur dulu ya gitu. Bapak ada tamu dari kota. Ayo pada pulang dulu besok aja. Iya Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Itu pada pulang. Akhirnya si ibu tadi, Bu, si bapak tadi ngomong, ternyata itu istrinya. Bilang gini, Bu, ini Deva Bu. Ya Allah non, itu dipeluk-peluk ibunya sampai nangis. Ya Allah non, kamu udah segede ini, udah cantik banget, ayo non masuk, jangan lewat depan gitu, lewat samping aja. Itu kakinya bapak juga kakinya kotor, bawa dari mana sih pak gitu. Nggak tahu dari makam kan. Pak udah Bu.
Ya Allah, dipeluk itu rangkul-rangkulan. Si Devanya juga ikut nangis lagi. Tapi nyaman banget ini loh, nyaman banget. Nih kayak orang tua aku sendiri, aku nggak pernah ngerasain kayak gini gitu kan. Akhirnya lewat samping, yang nggak mandi sih, dibersihin kakinya, bersihin kaki dan gitu lain. Kalau si bapak dari keran depan ya kan, dia duduk udah nungguin si Deva. Nggak lama kan Devanya datang gitu kan, dari arah belakang ke ruang depan gitu. Nah, di situ udah mulai dok dikduk. Ini siapa semua? Ini siapa? Terus kenapa tadi dibilang ibuku yang di makam? Dan sejauh ini, segede ini, seumur ini aku belum pernah ada yang ceritain bahwa aku punya ibu namanya Arini gitu loh. Tapi kenapa aku percaya banget gitu loh? Aku juga nyaman, aku juga nangis kayak gini. Akhirnya duduk sini non, depan bapak, ada temenin ibu. Itu belum ngomong, lagi-lagi Deva kalah, terenyuh lagi, pelukan sama ibu. Udah sabar, nanti diceritain sama bapak gitu. Akhirnya tanpa diminta, sebenarnya ada apa gitu, Pak Ustadz itu yang namanya taunya Pak Rahman itu bilang gini, itu memang ibu kamu namanya Arini gitu. Sedangkan nama saya Rahman, saya itu supir pribadinya ibu kamu gitu. Nah, ibu juga nyaksiin, istri saya juga nyaksiin. Jadi kita emang supir pribadi, ibu bantu-bantu di rumah gitu. Jadi tahu semuanya cerita kehidupan kamu gitu loh. Nah terus yang di rumah siapa? Ya kamu ngerasain kan apa mereka seperti orang tua? Apakah mereka ngayomin kamu, apa ngelindungin kamu? Bapak itu sedih banget non selama ini. Tapi ya bapak nggak punya power, nggak punya kekuatan buat ngambil kamu. Belum saatnya gitu loh. Bapak pikir kamu itu dari anak baik, dari keturunannya orang baik, pasti kamu sanggup ngalamin penderitaan hidup kayak yang kamu jalanin karena kamu anaknya Arini. Bapak tahu siapa Arini gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini Bapak bisa ketemu kamu, bisa bawa kamu ke sini dan bisa jelasin semua gitu. Nah, pembantu di rumahmu itu adiknya Bapak. Di pembantunya dia kan ada satu, itu tahu-taunya adiknya Pak Rahman yang sengaja ditaruh di situ buat jadi mata-mata terus ngelindungin gitu. Jadi semua info dia tahu semua gitu kan. Nah itu di rumah itu siapa Pak? Dia sambil sesenggukan kan. Itu namanya Yeni. Yeni itu bukan ibu kamu gitu. Maksudnya gimana Pak? Dulu ibu dan bapak kamu sangat bahagia kehidupannya. Mereka juga ekonominya mapan gitu. Tapi Yeni masuklah di tahun berikutnya setelah kamu lahir. Kamu umur 1 atau 2 bulan. Yeni mulai datang. Siapa Yeni? Yeni adalah kakaknya ibu kamu. Yeni itu tantenya, budenya si Deva itu. Itu kakaknya ibu kamu. Dia punya anak cowok waktu itu 5 tahun. Nah itu yang jadi kakak kamu si Doni. Itu anaknya Yeni. Gitu. Jadi dia itu kehidupannya semrawut, pertengkaran sama suaminya dan ngelakuin banyak yang nggak benar, korupsi dan yang lain-lain. Suaminya nyampe pada akhirnya dia itu ada kasus besar terus didor gitu kan, dia meninggal dan dia berupaya. Bapak tahu tapi bapak nggak bisa ngalang-ngalangin karena bapak waktu itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu ibumu Arini, maaf banget, itu dibikin sakit sama kakaknya sendiri dengan tujuan buat ya disantet gitu ya. Disantet pelan-pelan sampai pada akhirnya ibumu sakit dan nggak bisa ketolong gitu. Jadi ibu kamu yang sekarang itu Yeni itu memang ibunya Doni tapi bukan ibu kamu. Tapi bapak nggak bisa nolongin karena waktu itu bapak udah berusaha ngubungin orang yang ngerti, tapi katanya ini tingkat tinggi Pak gitu. Jadi nggak sanggup. Dan itu dibikin supaya si Arini meninggal. Satu, yang keduanya bapaknya kayak senurut-nurutnya sama si Yeni itu gitu loh. Dan sekarang yang lebih parah non, si Doni itu juga setali 3 uang. Dia seperti ibunya, dia juga walaupun packagingnya modern anak sekarang, dia itu pelaku mistis yang sangat berbahaya gitu. Sorry, tadi bapaknya siapa? Deva itu kemana? Ada di situ. Maksudnya yang
sama Yeni itu tadi. Oh, dikawin Yeninya. Iya, akhirnya dinikahin. Kan setelah adanya Yeni berarti ibunya. Berarti ibu tiri gitu ya, bapaknya bapak kandung. Tapi kan selama ini nggak ada penjelasan. Jadi pertanyaan kenapa ibuku sejahat itu, kakakku sejahat itu, bapakku sejahat itu. Penjelasannya seperti tadi. Jadi memang ada permainan mistik gitu. Tapi insya Allah gitu, insya Allah non ini saatnya gitu. Dia kan diceritain nangisnya tambah jadi, cuman ya sambil pelukan sama istrinya Pak Rahman itu kan. Kamu sabar, nanti bapak anterin pulang. Tapi semua yang bapak jelasin ini kejadian ini tutup rapat-rapat gitu kan, tutup rapat-rapat, nggak boleh ada yang tahu. Nanti kita sama-sama berusaha minta sama Allah, moga-moga bapakmu masih bisa diselamatkan gitu. Akhirnya singkat ceritanya dia itu diantar pulang sampai ke rumahnya. Itu baru dia melek terus sampai rumahnya. Itu tahu-taunya pinggiran kota gitu loh, desa pinggiran kota gitu. Nggak jauh. Nggak jauh. Itu yang dia bikin kaget sampai depan rumahnya kan Isa lah, habis Isa gitu di rumahnya banyak orang. Di rumahnya banyak orang banget. Terus si Deva itu ngelirik ke Pak Rahman cuma senyum gitu kan. Udah non turun, bapak nggak ikut masuk? Enggak, tapi bapak ngeliatin terus dari jauh non. Ingat ya, kamu jangan bereaksi apa-apa gitu. Pura-pura nggak tahu. Tahu-taunya di rumah itu lagi banyak orang, ada Pak RT, ada warga sekitar itu. Deva itu turun, mereka pada ngeliatin, tapi kenapa Pak gitu kan? Banyak yang nggak jawab, tapi yang kedengeran cuma suara teriakan-teriakan yang kenceng banget. Sakit kayak gitu katanya. Sakit itu kayak ada suara gerubuk. Tahu-taunya di ruang depan itu di sofa si Yeni itu lagi kesakitan dan diputerin banyak orang. Tapi yang paling miris katanya mukanya jadi kayak menghitam, di sana sini menghitam gitu, badannya banyak ruam hitam. Tapi dia kan pakai kayak baju tidur, di sini kayak melembung gede gitu perutnya katanya. Membuncit gitu, sakit, ampun gitu. Tapi pas itu ada yang ngomong kan, itu si Dewa pulang tuh, jangan kesini, kamu jangan kesini digituin. Kamu yang bikin aku seperti ini, dasar anak lalat gitu, dasar anak lalat. Dulu mendingan kamu tamatin sekalian kayak gitu, kayak nggak sadar dia ngomong kayak gitu. Akhirnya kan lebih meyakinkan Deva bahwa emang dia pelakunya gitu kan. Akhirnya non banyak yang ngomong kayak gitu, nak kamu langsung naik ke atas aja, naik ke atas. Dia naik ke kamar gitu. Dan di malam itu katanya dia tahu waktu itu ada dokter yang datang, dokter keluarga kan, tapi dia nggak pengen ikut campur karena memang meskipun dalam keadaan yang mengerikan itu dia kayak mau nyerang si Deva gitu kan. Jadi Deva naik ke atas di kamar, di situ itu kayak ada yang nungguin, Jadi banyak makhluk di dalam kamar itu yang gangguin gimana caranya, tapi dia kan banyak tadi yang aku nggak ceritain, tapi di situ dapat kasih amalan-amalan buat tameng gitu. Pokoknya sama Pak Rahman gitu ya. Sama Pak Rahman, kamu langsung wudu, habis sholat, kamu sholat isya, langsung kamu sebisa mungkin malam itu jangan putus baca tahlil gitu. Baca tahlil, karena ini penentuan malam ini insya Allah gitu. Jadi di situ udah ada makhluk yang anehnya itu, makhluknya kayak Doni semua mukanya. Tapi badannya susah-susah, angel-angel gitu. Ada yang kayak monyet, ada yang kayak kuda, tapi Doni semua mukanya gitu. Itu kayak mau nyerang dia tadinya itu kan kayak cahaya putih doang, cahaya putih, cahaya hitam gitu di depan kamar, tapi dia bismillah bisa masuk. Pas di dalam kamar juga banyak cahaya yang seliwar kayak gitu, tapi nggak bisa mendekat. Tapi dia ngerasain kayak mau muntah, kayak benturannya gitu, mau muntah, mau gelokakan begitu kan. Atau pas dia sholat, makin dia pressure-nya makin kuat, pas dia tahlil juga dia itu baru kelihatan wujud-wujudnya semua itu. Jadi ada yang kayak buto, ada yang kayak ini, tapi mukanya itu Doni semua. Dengan mimik yang marah banget gitu, dengan banyak bawa macam-macam, pokoknya mau matiin itulah gitu. Iya. Itu si Doni sih yang lakuin sih. Mungkin dia diturunkan dari ibunya atau gimana gitu kan. Terus gimana? Itu malam itu katanya di bawah itu mungkin meskipun ya Deva juga bukan orang ahli sihir dan yang lain-lain, masih bisa mecah gitu, masih nyelidik di bawah itu nggak ada suara-suara, udah kayak anteng gitu. Justru
dia fokus di dalam kamar gitu kok. Aku tuh asli bener-bener takut, shock, tapi aku pegangin omongannya Pak Rahman, jangan berhenti apapun yang terjadi. Itu di sana ngelihat seolah-olah kamar itu ngelos gitu, jauh gitu. Di situ ada pertarungan gitu. Itu Pak Rahman di sana. Kita baca-baca apa, itu makhluk-makhluk itu kayak ditumbangin semua sampai rajanya. Pas saat tapi itu udah mulai berubah, mukanya bukan Doni lagi. Ketika lagi bertempur, mukanya berubah bukan Doni. Gitu. Satu sampai yang terakhir itu enggak, jumlahnya kayak enggak kehitung, tapi selesai bangsa sejaman gitu. Tapi dari jam 12 loh ya, jam 1-an begitu. Setelah ini selesai, Pak Rahman versi halus gitu kan, dia udah nyelesain pertempuran itu. Dia dengar suara dari bawah lagi, kayak teriakan yang benar-benar sakit banget gitu kan. Deva turun, ampun, turun. Mama salah, ibu salah, turun, ampun, kayak gitu. Akhirnya dia ngelihat di situ Pak Rahman seolah-olah mengiyakan, ya turun gitu. Akhirnya dia begini kan, bener aku turun nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia benar-benar turun gitu. Di sana yang tadinya dia ngelonjor itu banyak orang, itu orang udah nggak ada semua. Ada di depan mungkin ya 1-2 orang, tapi justru yang baringan itu 2 orang. Si Doni sama bukan siapa? Ibunya sama bapaknya. Ibunya sama bapaknya gitu. Nah dia yang baringan, dia tuh di situ teriak-teriak sakit, tapi bukan mengancam lagi, tapi dia kayak meminta maaf gitu loh. Si ibunya itu meminta maaf sama si Deva. Maafin ibu gitu. Ibu salah, ibu selama ini jahat sama kamu, maaf. Ibu mau pulang, ibu udah nggak kuat banget, maafin aku. Biar aku tenang, aku balik tenang. Itu udah modelnya kayak perut mau meledak gitu kan. Akhirnya dia juga selama ini walaupun aku digituin, diperlakukan seperti itu, sebenarnya nggak benci, cuman pengen ngerti kenapa gitu kan. Akhirnya karena ngelihat yang seperti itu, iya Bu, aku udah tahu semua gitu, singkatnya begitulah. Aku udah tahu semua, ibu aku maafin kayak gitu. Ibu aku maafin. Itu nggak lama lewat dia meninggal. Dua-duanya? Enggak, Si ibunya doang. Si ibunya ini doang. nah, bapaknya itu yang tadi dia berangkat kuliah masih ada tuh Sehat Bugar. Dari saat itu tahunnya udah ngelonjor stroke sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi masih hidup ya? Masih hidup. Nah yang paling ini Doni entah berantah. Kacau hidupnya. Iya kacau hidupnya atau di mana nggak tahu gitu. Tapi akhirnya Pak Rahman kan kembali lagi ke rumah itu. Sekarang mereka hidup bareng-bareng gitu kan, sambil ngerawatin bapaknya. Pak Rahman mungkin di sana ada yang gantiin ngaji si Bagus mungkin ya. Akhirnya mereka Pak Rahman istrinya itu diangkut semua ke rumahnya Deva gitu. Jadi ya gantiin perannya bapak ibunya lah seperti itu. Nah kenapa kamu itu merasa nyaman? Kamu dari kecil yang gendong-gendong bapak sama ibu. Kalau ibumu sibuk pergi kemana dititipin sama bapak sama ibu gitu. Oke. Ya gitu aja ceritanya. Oke. Pas banget, kebetulan itu baterai kamera udah kelap-kelip bro. Nah itu tadi kawan-kawan, sorry ya, tadi sempet baterai kameranya udah kelap-kelip kayak gitu, udah mau habis dan beneran putus akhirnya gitu. Pas banget ceritanya Bro Ayung kelar, terus kameranya mati dan kita belum sempet closing. Maka dari itu ya kita sambung lagi. Ini khusus buat closing aja gitu. Nah terima kasih buat kawan-kawan, itu tadi salah satu cerita dari Bro Ayung ya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Dan semoga itu bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Amin. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki ya. Terima kasih banyak, kita mohon maaf kalau misal banyak kesalahan di sana sini, misal ada ya sesuatu yang nggak berkenan, sesuatu yang nggak enak di hati, di mata, dan di pikiran kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.